Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ascan Turana Putra, NRP 021174000018 dari Departemen Teknik Mesin ITS. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Ekonomi. Di sini topik yang saya akan ambil adalah kayu jati atau pohon jati. Di sini telah ada pohon jati untuk mendeskripsikan video yang saya buat sekarang ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon jati. Yaitu pertama, pohon jati adalah pohon yang memiliki kualitas kayu yang bagus dengan ciri-ciri batang yang lurus dengan daun yang lebar. Di sini bisa kita lihat daunnya sangat lebar. Nah, selanjutnya untuk pohon jati sendiri memiliki ketinggian maksimal bisa mencapai 45 meter dengan diameter maksimalnya yaitu 2,4 meter. Namun pada rata-rata tingginya hanya mencapai 0,11 meter dengan diameter antara 1 sampai 1,5 meter. Lalu untuk iklim yang cocok pohon jati tumbuh yaitu iklim yang kering, di mana iklim kering ini tidak terlalu berkepanjangan dan memiliki intensitas cahaya matahari yang tinggi. Selanjutnya untuk tanah yang cocok untuk menanam pohon jati yaitu tanah yang basah dengan pH antara 6 sampai 8 dan memiliki kandungan fosfor dan kalsium yang tinggi. Selanjutnya untuk ketinggian yang cocok untuk menanam pohon jati antara 0 sampai 700 meter. Nah, sekian, mungkin nanti bisa kita lanjut di tempat berikutnya. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya di sini saya berada di tempat kedua saya pengambilan video, yaitu berada di rumah saya sendiri di Kabupaten Gresik. Tadi juga berada di Kabupaten Gresik juga berada di weton kecil di dekat rumah saya. Di sini untuk di tempat kedua ini saya ingin menjelaskan soal di mana asal pohon jati itu berada. Menurut sejumlah ahli botani, jati merupakan spesies asli dari Burma yang kemudian menyebar ke semenanjung India, Thailand, Filipina, dan Jawa. Sekitar 70% kebutuhan jati di dunia dipasok oleh Burma. Hutan jati di Indonesia sendiri banyak tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tersebar di Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Gunung Muria, mulai dari Kabupaten Jepara hingga ke ujung timur Kabupaten Probolinggo, yaitu berada di ketinggian sampai 650 meter di atas permukaan laut. Pernah dilakukan usaha untuk menanam pohon jati di luar Pulau Jawa, namun mati setelah berusia 2 atau 3 tahun setelah penanaman. Hal ini disebabkan karena di Pulau Kalimantan dan Sumatera Selatan letak uji coba penanaman tersebut memiliki kadar pH yang sangat asam dan kekurangan kadar fosfor dan kalsium yang seperti di tempat pertama tadi saya menjelaskan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari kayu jati itu sendiri. Karakteristik dari kayu jati itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat tinggi terhadap serangan rayap. Meskipun keras dan kuat, kayu jati ini mudah dipotong dan dikerjakan. Kayu yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan berminyak. Pola-pola lingkaran yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan menghasilkan gambaran yang indah. Sekalipun relatif mudah diolah, kayu jati mengandung semacam minyak dan dapat di dalam sel-sel kayunya, sehingga dapat diawetkan, digunakan di tempat terbuka meski tanpa divernis. Apalagi bila dipakai di bawah naungan atap pasti akan lebih awet. Di sini kenapa alasan saya mengambil topik kayu jati atau pohon jati, karena saya mencoba melihat sekeliling saya di sekitar lingkungan saya apa tumbuhan yang memiliki ekonomi tinggi dan berguna. Di sini saya melihat di sekeliling rumah saya dan menemukan bahwa perabotan di rumah saya atau mebel-mebel itu terbuat rata-rata dari kayu dan kayunya adalah kayu jati. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini terdapat meja dan kursi di ruang tamu. Di sini memiliki usia yang lebih tua daripada saya, yaitu lebih dari 20 tahun. Di sini terbukti bahwa kayu jati ini awet digunakan sebagai mebel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan kayu jati selain mebel, karena sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kayu jati ini juga dapat sering digunakan untuk struktur bangunan rumah-rumah tradisional Jawa seperti rumah joglo di Jawa Tengah. Selain itu juga digunakan untuk anak tangga
Jadi juga digunakan sebagai bahan dok pelabuhan, bantalan rel, jembatan, kapal niaga, dan kapal perang. Selain itu saya akan menjelaskan fakta unik mengenai pohon jati, di mana daun jati ini juga sering digunakan oleh masyarakat sekitar, terutama di Pulau Jawa, sebagai pembungkus makanan yang alami. Di sini untuk prospek jangka panjang mungkin bisa lebih ramah lingkungan daripada menggunakan plastik. Ya, mungkin kita akan berpindah ke tempat selanjutnya. Oke. Ya, di sini saya sudah berada di tempat ketiga, yaitu sama berada di rumah saya, namun berada di ruangan yang lain. Bisa kita lihat bersama di belakang ini juga perabotan yang berasal dari kayu jati. Di sini ada kursi yang berasal dari kayu jati, dan di belakangnya juga ada ukiran yang berasal dari kayu jati juga. Di sini kayu jati atau yang memiliki nama Latin Tectona grandis memiliki kualitas yang bagus dan waktu tumbuh yang relatif lama. Waktu tumbuh yang relatif lama ini menyebabkan kayu jati memiliki harga yang tinggi dibandingkan dengan kayu yang lain. Rata waktu tanam kayu jati dari bibit sampai bisa dipanen yaitu sekitar 10 tahun baru bisa dipanen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kayu jati dalam hal prospek ekonomi di masa yang akan datang. Di sini kegunaan kayu jati bisa digunakan sebagai alat investasi di masa depan. Mengapa? Karena harganya yang mahal dan waktu tanamnya yang lama, kayu jati bisa menjadi pilihan untuk masyarakat Indonesia sebagai investasi. Saya akan menjelaskan sedikit untuk harganya. Sebagai contoh, untuk masa tanam 10 tahun di lahan berukuran 1 hektar, lahan bisa menghasilkan 330 meter kubik kayu jati. Dan pada umumnya, kayu jati yang dipanen 10 tahun bisa dibanderol harga 10 juta per meter kubik. Maka dalam 10 tahun dapat menghasilkan pendapatan sekitar 33 miliar per hektar lahan dalam waktu 10 tahun. Angka ini sangat menggiurkan untuk investasi di jangka panjang. Untuk harganya sendiri, di tahun 2020 saya mencari di beberapa referensi harga untuk kayu jati berukuran 30 x 30 cm dengan panjang 2 meter dipatok dengan harga 1.200.000. Ini adalah harga yang cukup tinggi. Ini adalah harga yang kayu jati sebelum diolah. Setelah diolah pasti harganya akan lebih mahal. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang pohon jati dan kayu jati yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dapat kita simpulkan bahwa kayu jati adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.